Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ahli kita selaku dosen mata kuliah bioteknologi telah mengizinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses fermentasi dalam bioteknologi. Baiklah, kami juga tak lupa juga terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada siang hari ini. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan PowerPoint kami yang beranggotakan saya Nusantara Gabus sebagai moderator sekaligus pemateri utama dan juga saya Melo Adalah sebagai materi kedua. Saya Sofia Dewi sebagai materi yang ketiga. Dalam waktu tidak waktu kami langsung saja mempresentasikan PowerPoint kami yang akan saya bacakan. Pertama ada pengertian dari fermentasi. Fermentasi merupakan suatu proses perubahan kimia pada suatu struktur organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme menurut studi Hakim 2010. Dan ada juga menurut Prabowo 2011 yang mengatakan proses fermentasi dibutuhkan starter sebagai mikroba yang akan ditumbuhkan dalam substrat, di mana starter itu memiliki pengertian yaitu populasi mikroba dalam jumlah dan kondisi fisiologis yang siap dinokulasikan pada media fermentasi. Kemudian ada sejarah fermentasi. Fermentasi itu sudah ada sejak lama. Manusia telah mengendalikan proses fermentasi selama ribuan tahun, terutama dalam bentuk minuman fermentasi pada masa-masa awal. Bukti minuman beralkohol, fermentasi yang terbuat dari buah, madu, dan beras yang dikembangkan di Tiongkok pada zaman Neolitik berasal dari tahun 7000 sampai 6600 setelah Masehi. Kemudian ada manfaat dari fermentasi. Fermentasi memiliki manfaat diantaranya yang pertama, fermentasi memperpanjang masa simpanan makanan tanpa membutuhkan pendinginan. Yang kedua, memudahkan pencernaan dan penyerapan energi oleh tubuh. Dan ketiga, memberikan ciri rasa khas yang tidak bisa dicapai dari proses memasak biasa. Dan yang terakhir, yaitu untuk mengurangi racun dan anti-nutrisi pada beberapa bahan makanan. Kemudian ada keuntungan dari fermentasi. Fermentasi ini memiliki keuntungan diantaranya yang pertama, hasil fermentasi terutama asam dan alkohol dapat mencegah pertumbuhan mikroba racun dalam makanan. Yang kedua, bahan pangan yang difermentasi biasanya mempunyai nilai gizi yang lebih tinggi dari bahan aslinya. Yang ketiga, hasil fermentasi lebih mudah dicerna karena senyawa makanan yang kompleks bisa dipecah menjadi lebih sederhana oleh mikroba katabolit. Kemudian ada prinsip dasar dari fermentasi, yaitu mengaktifkan kegiatan mikroba tertentu untuk mengubah sifat bahan agar dapat dihasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Kemudian mikroba tersebut akan memanfaatkan beberapa komponen yang ada dalam bahan pangan sebagai substrat. Komponen yang dibuat oleh mikroba yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Selanjutnya ada jenis-jenis mikroorganisme yang terlibat dalam proses fermentasi. Yang pertama ada mikroorganisme yang bernama Saccharomyces cerevisiae. Jamur bersatu-satu ini banyak digunakan dalam fermentasi pembuatan roti, bir, anggur, serta fermentasi singkong dan beras ketan untuk pembuatan tapai. Yang kedua ada mikroorganisme Lactobacillus bulgaricus, yang mana bakteri ini berperan dalam penguraian laktosa menjadi asam laktat yang berperan penting dalam pembuatan keju dan yogurt. Kemudian ada Staphylococcus thermophilus, di mana bakteri ini digunakan dalam fermentasi susu menjadi keju dan yogurt. Selanjutnya ada Aspergillus sp. Jamur ini sering dipakai dalam pembuatan produk fermentasi seperti tapai, kecap. Yang pada proses pembuatan kecap itu menggunakan mikroorganisme bernama Aspergillus oryzae, Aspergillus dan produk fermentasi kedelai
selanjutnya fermentasi yogurt. Yogurt merupakan minuman hasil menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus agaricus. Bakteri ini akan mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Efek lain dari proses fermentasi ini adalah pecahnya protein pada susu yang mengakibatkan susu menjadi kental. Hasil akhir susu akan terasa asam dan kental. Untuk ini, proses penguraian ini disebut fermentasi asam laktat dan hasil akhirnya dinamakan yogurt. Konsistensi sel padat yang diformasi juga untuk mengkonsumsinya harus menggunakan sendok. Kedua, sirap yogurt. Pada saat proses dilakukan pengadukan sehingga gel pecah dan kemudian didinginkan dan dikemas setelah terjadi perubahan kembali. Terakhir ada drinking yogurt. Hampir sama dengan sirap yogurt, tetapi produk telah dihomogenisasi sehingga konsistensi menjadi encer. Selanjutnya dikemas. Pada yogurt jenis ini tidak dapat ditambahkan bahan pengental, tetapi ditambahkan stabilizer. Selanjutnya di sini ada bahan fermentasi yogurt. Teman-teman bisa lihat pada PPT di sini ada buah atau sari buah, yogurt yang sudah jadi, dan susu sapi. Di sini ada proses fermentasi yogurt. Pertama teman-teman bisa lihat pada PPT. Pertama dimasukkan susu ke sapi ke dalam panci. Lalu dipanaskan susu, gunanya ini untuk membunuh bakteri. Lalu setelah dipanaskan, didinginkan. Setelah panas didinginkan sampai 40 derajat Celcius. Lalu masukkan bibit yogurt dan diaduk lagi perlahan. Selanjutnya dimasukkan ke dalam wadah dan ditutup dan difermentasi selama 1 malam. Lalu di sini sudah nampak sudah menjadi yogurt. Sini teman-teman bisa menambahkan topping seperti buah untuk menambah cita rasa. Selanjutnya di sini ada proses fermentasi nata koko. Merupakan hasil fermentasi dari air kelapa. Proses fermentasi air kelapa tersebut terjadi karena adanya bantuan dari bakteri Acetobacter acidinum. Acetobacter acidinum memproduksi kapsul secara berlebihan dan digunakan dalam pembuatan nata koko. Hasil dari proses fermentasi tersebut adalah nata yang berbentuk seperti jelly, berwarna putih hingga bening serta bertekstur kenyal. Ini ada bahan-bahannya, teman-teman bisa lihat ada Acetobacter acidinum, air kelapa tua, gula, bubuk ZA, dan juga. Jadi teman-teman bisa lihat prosesnya. Yang pertama, masukkan 1 liter air kelapa yang telah disalin ke dalam panci. Yang kedua, panaskan air kelapa di atas kompor, lalu ditubuh sampai mendidih. Ini bertujuan untuk mensterilkan air kelapa dari mikroorganisme yang tidak diinginkan. Selanjutnya, setelah air kelapa mendidih, masukkan 0,5 gram ZA ke dalam air kelapa tadi. Pupuk ZA ini digunakan sebagai nitrogen untuk membantu pertumbuhan bakteri menghasilkan nata. Selanjutnya, yang keempat, masukkan 100 gram gula pasir. Gula ini menjadi sumber energi bagi bakteri yang akan membentuk nata. Lalu masukkan 50 gram asam cuka berguna untuk menurunkan pH sehingga kondisi menjadi ideal untuk bakteri Acetobacter acidinum yang akan memproduksi nata. Selanjutnya,
Tuang air kelapa ke wadah steril untuk menghindari kontaminasi. Yang ketujuh, setelah didinginkan, masukkan 20 ml starter secara perlahan. Starter adalah kultur bakteri Acinetobacter pseudomonas yang akan melakukan fermentasi. Suhu harus sudah dingin agar bakteri tidak mati. Dan terakhir, tutup wadah dengan kain dan diamkan agar suhu masih bisa masuk karena memerlukan oksigen, tetapi menghindari dari dulu. Tutup wadah dengan kain dan diamkan agar suhu masih bisa masuk karena memerlukan oksigen dan menghindari debu atau serangga. Proses fermentasi ini biasanya membutuhkan beberapa hari. Dan terakhir di sini teman-teman bisa lihat hasilnya. Setelah selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya sendiri. Selanjutnya itu fermentasi pada ikan. Proses fermentasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu secara fermentasi dan secara tidak bisa asam atau fermentasi budaya. Tetapi yang lebih sering itu yaitu dengan cara fermentasi. Pada proses ini fermentasi melalui 3 tahap, yaitu yang pertama fermentasi kapang dan yang kedua itu fermentasi larutan garam. Jadi teman-teman di sini ada bahan fermentasi dasar, yaitu yang pertama kedelai. Selanjutnya itu bahan yang digunakan yaitu jamur Aspergillus oryzae dan Aspergillus oryzae. Selanjutnya garam ini diperlukan untuk pengawetan. Selanjutnya bawang merah ini digunakan untuk memberi rasa manis. Dan yang terakhir air ini digunakan untuk melakukan tambahan fermentasi. Dari sini kami menampilkan sebuah video yaitu proses fermentasi kecap. Fermentasi kecap ini terjadi 2 kali proses fermentasi sop, yaitu ada fermentasi koji dan juga fermentasi moroni. Fermentasi koji disebut juga dengan fermentasi kapang. Nah, proses ini sama seperti proses pembuatan berkasol, yaitu kedelai hitam pilihan yang sudah disortir, dicuci dan juga direbus, kemudian ditambahkan dengan mikroorganisme, lalu akan dibiarkan beberapa hari hingga terbentuklah miselium. Nah, setelah fermentasi koji, kemudian dilakukan dengan fermentasi moroni atau fermentasi garam. Nah, disebut dengan fermentasi garam ini karena fermentasi ini dilakukan dengan cara merendam hasil dari fermentasi koji dengan larutan garam, yang dimana konsentrasinya 20 hingga sampai 30%. Fermentasi moroni ini baru dibiarkan selama 14 sampai 20 hari di dalam suhu panas 25 derajat Celcius. Ketika fermentasi ini selesai, tahap selanjutnya yaitu dilakukan penyaringan. Setelah itu melakukan pemasakan dengan menambahkan beberapa bahan tambahan seperti misalnya gula ataupun rempah-rempah lainnya untuk diproses menjadi kecap. Nah, kurang lebih seperti itulah mekanisme yang terjadi pada pembuatan kecap sop. Selanjutnya itu fermentasi pada alkohol. Fermentasi alkohol ini adalah suatu proses perubahan gula menjadi energi seluler dengan menghasilkan produk samping berupa etanol dan karbon dioksida. Fermentasi alkohol ini terjadi akibat adanya beberapa organisme yang dalamnya yang sengaja maupun tidak sengaja yang menambahkan uang khusus. Contohnya seperti ragi yang dapat mengubah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida. Selanjutnya di sini ada bahan fermentasi alkohol. Yaitu pada proses ini melibatkan mengandung gula seperti air buah, gula tebu, gula aren, dan madu atau padi yang dapat dicampurkan menjadi gula, yaitu seperti gandum atau padi. Selanjutnya bahan yang digunakan yaitu ragi
yang mengubah gula tersebut menjadi etanol dan karbon dioksida. Di sini ada proses fermentasi alkohol. Eksperimen kali ini beberapa mensintesis alkohol dengan metode fermentasi. Pertama-tama, dimasukkan gula ke dalam wadah. Lalu, ke dalamnya ditambahkan air panas hingga volumenya hampir penuh. Campuran kemudian diaduk sampai gulanya larut dan dibiarkan hingga sebelumnya mendidih. Setelah itu, ke dalam larutan dimasukkan lagi dan diaduk. Wadah selanjutnya ditutup dan diberikan saluran udara satu arah. Saluran satu arah ditujukan untuk memaksimalkan kinerja mikroba yang bekerja pada lingkungan tanpa oksigen. Mikroba pada lagi akan mengubah gula C6 menjadi etanol dan gas karbon dioksida. Reaksi ini dibiarkan berlangsung selama 3 hari. Setelah mencapai 3 hari, baru panas fermentasi, kemudian didestilasi. Ke dalam air air dimasukkan 200 ml barutan. Barutan kemudian dipanaskan hingga mendidih. Uap hasil pendidikan ini akan dialirkan ke selang yang kemudian diteruskan ke kondensor. Di kondensor, uap akan terkondensasi dan berubah fasenya menjadi cair dengan bantuan air. Air kemudian ditampung di dalam gelas beaker. Pada destilasi tahap pertama, destilan dihasilkan cukup keruh. Hal ini disebabkan karena masih ada pengotor yang ikut terbuangkan bersama-sama dengan air dan alkohol. Berulang pada destilasi tahap kedua, destilan yang dihasilkan cukup jernih. Destilan yang dihasilkan pada destilasi tahap kedua adalah campuran dari alkohol dan air dengan kadar alkohol kira-kira 18%. Untuk menguji keberadaan alkohol, dilakukan uji nyala api pada destilan. Api yang menyala biru memvalidasi keberadaan etanol di dalam larutan. Di sini kami tidak bisa bertanya. Justru kami akan bertanya kepada teman-teman. Teman-teman yang sudah mendengarkan ada presentasi kami. Jadi teman-teman yang bisa menjawab dapat memberi tangan ya. Di sini ada 11 pertanyaan. Saya pilih nomornya berapa dan baik teman-teman saya akan bertanya. Dalam proses fermentasi pembuatan tape ketan menggunakan organisme yang bernama yaitu misalnya yaitu Saccharomyces cerevisiae. Syarat Saccharomyces cerevisiae. Benar. Selanjutnya, dalam bahasa pembuatan tahu menggunakan organisme yang bernama ya Aspergillus oryzae. Semuanya sama ya, Aspergillus oryzae. Aspergillus oryzae termasuk. Jadi jawabannya itu dijawab betul. Selanjutnya, nah, kalau kembali legal tadi
Makanan khas dari Korea yang menggunakan organisme yang bernama ya rasa bakteri asam laktat. Itu sebagai ya. Satu. Dan pembuatan lagi singkong. Mari kita buat lagi. Salah ya. Dan pembuatan brem. Materinya yang saja yes. Dan pembuatan fermentasi keju. Brem apa? Ada koko. Tadi kan udah banyak dijelaskan organisme ini itu ada 10 yang ketika milih. Ya, silium. Yes. Ini kemudian ya antara Rina dan Lisa. Satu, dua. Yogurt. Tapi apa jelasin? Yogurt. Lactobacillus burgerius. Yeay. Satu lagi ada 3 orang. Oncom. Jamu apa? Kesimpulan dari presentasi ini yaitu fermentasi mempunyai arti yang berbeda bagi ahli biokimia dan mikrobiologi industri. Sehingga dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fermentasi mempunyai pengertian yang dimana suatu proses terjadi perubahan kimia pada suatu struktur organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Cukup sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun pembicaraan mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.